Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas materi mengenai pusat massa atau titik berat. Nah, buat teman-teman yang membutuhkan materi Olimpiade, silakan cek link deskripsi di bawah ya. Karena konten-konten yang ada di AM Course untuk Olimpiade itu cuma sekitar 20%, sisanya ada di link bawah untuk konten yang eksklusif dan lengkap sesuai silabus. Oke. Materi pusat massa ini adalah materi yang cukup sering muncul di Olimpiade ya, tapi bukan soal utamanya. Jadi biasanya kita menggunakan pusat massa ini untuk menunjang mengerjakan soal. Jadi bukan satu soal untuk pusat massa khusus, itu enggak ya. Nah, jadi Olimpiade itu biasanya campuran konsep. Nah, pusat massa atau titik berat ini kalau kita definisikan adalah suatu titik di mana gaya berat bekerja. Gaya berat atau gaya gravitasi bekerja. Maksudnya gimana? Misal kita punya suatu balok gitu ya. Balok ini kita gambarin ada gaya berat ke bawah gini ya kan. Nah, sebenarnya gaya berat ini nggak bekerja di satu titik di tengah ini. Ya, gaya berat itu bekerja di semua bagian balok ya. Jadi setiap balok itu kan kalau kita bilang dia tersusun dari benda-benda kecil gitu ya. Jadi benda-benda kecilnya apa? Atom lah kalau kita bilang, atau partikel kecil. Jadi balok ini sebenarnya kayak tersusun dari balok-balok kecil, balok-balok kecil. Ya kan? Atau bayanginnya gini aja lah. Kalau baloknya kita belah gitu, maka gaya beratnya gimana? Kalau baloknya kita belah menjadi dua buah balok, maka gaya beratnya kan jadi dua ya. Ada mg di kiri di sini. Masing-masingnya punya gaya berat. Kalau kita belah lagi gimana? Maka masing-masing pecahan tuh punya gaya berat. Nah, jadi sebenarnya di satu benda itu gaya beratnya bekerjanya di semua titik di benda itu. Karena suatu benda itu berasal dari gabungan benda lain. Nah, kita gambar gaya berat di tengah biasanya untuk benda yang simetri gitu ya, benda yang homogen. Tapi bagaimana kalau bendanya itu nggak simetri atau nggak homogen? Nah, ini tentu gaya beratnya nggak kita gambar dari tengah. Gaya beratnya itu muncul dari suatu titik di mana resultan gaya berat dari semua benda kecil-kecil itu digabungkan gitu ya. Jadi titik berat atau pusat massa itu nggak selalu di tengah teman-teman, tergantung bendanya. Nah, di sini di bab ini kita akan belajar mencari bagaimana mencari gaya berat titik berat atau pusat massa dari suatu benda. Oke, untuk persamaannya ya, jadi kita bisa cari pusat massa. Sebenarnya yang kita cari dari pusat massa atau titik beratnya adalah koordinatnya. Nah, koordinatnya itu bisa aja kita cari sumbu X, sumbu Y, bahkan sumbu Z kalau bendanya 3 dimensi gitu. Tapi di sini kita ambil batasi aja sampai sumbu X, sumbu Y ya, karena sama aja. Untuk sumbu Z sama aja, nanti bendanya berarti 3 dimensi. Tapi biasanya kita cukup cari sumbu X dan sumbu Y saja. Jadi nanti untuk pusat massa kita buat PM gitu ya. Koordinat pusat massa itu gabungan dari X1 kali M1 tambah X2 kali M2 sampai ditambah seterusnya sampai Xn kali Mn ya, dibagi M1 tambah M2 tambah Mn gitu ya, seterusnya sampai Mn gitu. Nah, ini kalau kita mau carinya di sumbu X ya. Kalau kita carinya sumbu Y, maka kita sesuaikan saja nih. Jadi Y pusat massa sama dengan Y1 M1 ditambah Y2 M2 ditambahin seterusnya sampai Yn kali Mn gitu ya, dibagi dengan M1 M2 seterusnya sampai Mn. Nah, dimana yang N ini artinya tergantung benda kecilnya itu ya, sampai berapa, bisa sampai 4 sampai 5 dan seterusnya. Sebagai catatan ya, tentu M ini massa. Nah, jadi nanti di problemnya, di soalnya itu bisa aja massa
yang diketahui ya, atau bisa aja luas gitu, luas area, atau bisa aja volume, atau bahkan bisa panjang ya, bisa juga panjang ya, bahkan bisa nanti massa jenis. Jadi tergantung bendanya diketahuinya apa. Jadi nanti kalau diketahuinya panjang, rumusnya jadi X1 L1 X2 L2 gitu ya. Jadi contohnya misalnya gini, kita ambil contoh lah ya. Misal kita punya suatu benda di sini masanya M, kemudian yang di sini masanya 2M gitu. Kemudian benda ini terletak pada koordinat, katakanlah misalnya ini suatu koordinat sumbu X ya, sumbu X. Nah, kita mau cari nih koordinat pusat massa dari benda ini. Jadi kalau dua benda ini digabung, maka pusat massanya ada di mana? Nah, untuk mencari pusat massa biasanya kita tentukan dulu koordinat acuan ya. Jadi misalnya kalau sumbu Y-nya di sini, maka koordinat acuan untuk benda M itu sumbu X-nya pasti ada di 0 gitu ya. Karena dia berada di koordinat 0,0. Kemudian untuk benda 2M, katakanlah misalnya dari M ke 2M ini jaraknya apa nih ya, L misalnya. Maka untuk benda 2M, koordinat X-nya kalau kita buat tadi X1, ini X2, ini koordinatnya adalah L. Maka kita tinggal mencari X pusat massa ya. Jadi kita cukup cari sumbu X saja kalau keadaannya seperti ini. Maka kita tinggal X1 kali M ya, M1-nya M, kemudian X2 kali 2M karena benda 2 masanya 2M, tinggal di bawahnya M tambah 2M. Nah, ini hasilnya 0 karena X1-nya 0 ya. Ditambahin L kali 2M, 2M kali L dibagi dengan 3M. Gitu ya. Maka hasilnya kita bisa tuliskan M-nya dicoret aja tuh, 2/3 L. Nah, ini X pusat massa. Nah, perhatikan 2/3 L ini adalah jarak dari koordinat acuan tadi. Koordinat acuan itu yang benda M ya. Maka kalau kita punya benda M dengan 2M, maka pusat massanya itu ada 2/3 dari kiri gitu ya. Ya sekitar di sinilah ya, 2/3 dari kiri itu sekitar di sini 2/3 L. Kalau sisanya ke kanan ini adalah 1/3 L. Jadi pusat massanya ini ya, kita buat PM. Pusat massanya ini lebih dekat ke benda yang lebih masif ya, lebih berat. Jadi pusat massanya itu agak bergeser ke kanan gitu. Sementara kalau teman-teman cari misalnya M gitu, massanya sama nih. Ini L gitu ya. Kalau teman-teman cari dengan koordinat acuannya di kiri seperti ini, teman-teman akan dapat kalau massanya sama, ini pusat massanya pasti di tengah nih. Jadi 1/2 L, 1/2 L karena massanya sama. Jadi kalau massanya sama atau homogen, pusat massanya pasti di tengah. Tapi kalau nggak homogen, maka pusat massanya itu agak-agak bergeser. Gitu ya.